Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Nama saya Abu Ansori, saya adalah mahasiswa PJJPAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja, Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal, yaitu memiliki satu kurikulum sendiri, diselenggarakan secara teratur, diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, bertujuan membina hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Pengertian Majelis Taklim. Majelis Taklim ini berasal dari bahasa Arab. Majelis berasal kata daripada jalasa, itu duduk, taklim yaitu kata bahasa Arab, belajar. Majelis Taklim disebut dengan tempat belajar. Jalasa itu kalau asal katanya dari jalasa, jadi majelis, tempat duduk, tempat. Yang kedua, secara istilah, lembaga non formal untuk pembelajaran keagamaan bagi semua usia. Yang ketiga, menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal, karena Majelis Taklim ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan gratis sebagian besar, mungkin hampir semuanya itu gratis. Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, hadis riwayat Muslim. Karena pentingnya ilmu, bahkan Rasul kita menekankan kita untuk lebih peduli terhadap ilmu. Bahkan sampai meninggal pun kita dituntut dan diwajibkan untuk menimba ilmu. Majelis Taklim, dalam materi dalam Majelis Taklim, seperti kita ketahui bahwasanya Majelis Taklim itu adalah pembelajaran yang membahas tentang agama. Jika perkumpulan itu membahas tentang misalnya sepak bola, itu tidak bisa dikatakan Majelis Taklim meskipun itu dilakukan di musolah. Oleh karena itu, ada beberapa syarat materi yang harus dibahas dalam Majelis Taklim sehingga itu bisa dikatakan Majelis Taklim yang benar. Yang pertama yaitu tauhid, membahas keimanan kepada Allah. Yang kedua itu tafsir, pemahaman Al-Quran. Yang ketiga fikih, ibadah, muamalah. Kemudian hadis, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah. Kemudian akhlak dan moral Islam. Kemudian tarikh yaitu sejarah Nabi dan sahabat Nabi. Yang terakhir yaitu amaliyah, yang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari dalam pandangan Islam. Sejarah. Majelis Taklim berawal dari masa Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian berkembang di Masjid Nabawi. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Para tabi'in ya adalah para pengikut hingga ulama kini. Di Indonesia itu berkembang melalui jejak Wali Songo dan dilanjutkan oleh ulama-ulama sampai sekarang ini. Tujuan Majelis Taklim, seperti kita ketahui bahwasanya pertemuan itu pasti ada tujuan tertentu. Oleh karena itu Majelis Taklim harus mempunyai tujuan yang baik. Yang pertama, tujuannya mempererat silaturahmi, kemudian menambah ilmu dan keyakinan agama. Yang ketiga, membentuk kepribadian muslim. Yang keempat, merealisasikan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perannya, Majelis Taklim ini membina masyarakat untuk bertakwa, menjadi taman rekreasi rohani, kemudian juga menjalin ukhuwah Islamiyah dan juga menyampaikan gagasan untuk pembangunan umat. Kesimpulan, Majelis Taklim merupakan pilar penting dalam pendidikan Islam non formal. Banyak sekali pengetahuan yang akan kita dapatkan. Bahkan Majelis Taklim ini merupakan pembelajaran yang ekonomis, bahkan gratis. Kemudian dia mempunyai misi dakwah dan pembentukan karakter. Yang ketiga, tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.
Banyak sekali bentuk-bentuk majelis taklim itu yang sangat sesuai dengan zaman sekarang ini. Banyak sekali masyarakat yang mungkin dia tidak sempat untuk belajar masuk pesantren ataupun pesantren kilat. Dengan majelis taklim ini, dengan ada ketika kita mempunyai keraguan dalam membahas keislaman, mungkin di sana ada jawabannya. Cukup sekian pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, pengucapan. Saya di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.